Saya pikir banyak orang yang kehidupannya terbalik. Orang di zaman modern kini menghabiskan ratusan juta hingga miliaran rupiah untuk membeli sebuah rumah atau mobil mewah. Menghabiskan belasan hingga ratusan juta rupiah hanya untuk membeli sebuah tas, pakaian mewah, dan ponsel terkini. Semuanya itu terasa biasa, tapi untuk menyisihkan biaya untuk kesehatan mereka sendiri, bisa saja mereka berpikir panjang dan tak ada uang untuk kesehatan dirinya sendiri. Anda bisa menghabiskan banyak uang untuk membuat rumah Anda terasa nyaman. Anda juga perlu biaya pemeliharaan agar mobil Anda aman dikendarai. Anda pun perlu menggunakan pelindung ponsel agar ponsel Anda tidak pecah saat terjatuh. Tapi hanya tubuh, tidak ada satupun yang peduli. Apakah nilai kesehatan tubuh kita tidak sebaik rumah, mobil, ponsel, dan tas itu? Tanpa tubuh yang sehat, uang pun tidak bernilai. Karena kesehatan bukanlah sebuah warisan, namun kesehatan adalah harta yang harus kita jaga. Anda dapat menemukan kembali barang Anda yang hilang. Akan tetapi, ada satu hal yang hilang dan tidak akan pernah kembali, yaitu nyawa. Jadi, jagalah kesehatan untuk kehidupan di masa depan. Semoga Anda selalu diberikan kesehatan. Utamakan kesehatan keluarga. Gunakan Dr. Laser atau Aku Laser sekarang juga. Mau hidup sehat, dimulai dari sini. Setiap hari kami menyapa Anda di rumah, memberikan edukasi dan solusi. Ayo saksikan dan ikuti kami untuk hidup lebih sehat, penuh semangat. Go Healthy, cara tepat hidup sehat. Ali Nurhamzah, ia tak pernah menyangka bisa terkena serangan stroke. Sebab kehidupan normalnya benar-benar berubah sejak mengalami kejadian stroke. Saat itu, tanggal 24 September 2024, ia berada di rumah sakit dengan kondisi tak berdaya. Dokter mengatakan, tekanan darah dan kolesterol Pak Ali sangat tinggi. Waktu itu saya terkena stroke itu di Bandung, pusing-pusing, terus malam tidur, terus jam 5 bangun, jatuh dari tempat tidur, terus udah nggak bisa gerak. Ada sumbatan di pembuluh darah otaknya, dan semua bayangan ketakutan langsung terlintas di pikiran Pak Ali. Ia khawatir stroke ini akan membatasi segala aktivitasnya. Koordinasi nggak ada, ijazah nggak ada, ya takut kena stroke terulang. Namun Pak Ali tak mau menyerah. Ia terus melakukan latihan tangan dan kakinya yang lemah pasca stroke. Bahkan, sekarang ia sudah bisa kembali berjalan, meski masih agak kaku. Sudah beberapa bulan terakhir ini, ia konsisten menerapkan pola hidup sehat. Selain itu, Pak Ali juga rutin menggunakan teknologi laser. Setelah menggunakan teknologi laser itu, tidur saya nyenyak, terus tensi bagus, kolesterol bagus. Ya teman-teman yang sakit stroke, ayo gunakan teknologi laser biar cepat sembuh dan pulih. Terima kasih teknologi laser. Halo pemirsa, salam sehat, penuh semangat. Saya Coki Sitohang bersama dengan dua orang praktisi kesehatan, dua dari antara favorit Anda. Kali ini Mbak Lula dan Mas Yohanes. Kami akan diskusi dengan narasumber menyediakan tips cara tepat hidup sehat. Pemirsa, stroke memang berat, menghancurkan karir, kesehatan, bahkan mengganggu keharmonisan keluarga. Seolah-olah semua itu bisa hilang dalam sekejap dan keadaan Anda berubah. Tanpa Anda perlu pikirkan lebih jauh, perubahan itu mengganggu kenyamanan. Tetapi ingat, ini bukan akhir. Selalu masih ada harapan dan ada jalan untuk bangkit. Selama Anda menjaga semangat tidak padam dan Anda mampu mengupayakan teknologi yang dapat mendukung kesehatan, maka nyata-nyata jalan itu ada.
Jadi jangan kehilangan harapan pemirsa. Karena banyak yang sudah membuktikan kok, stroke memang bukan akhir, tetapi awal dari perjuangan menuju hidup yang lebih kuat. Pernyataan awal saya tadi akan dibuktikan juga hari ini, besok, dan ke depan oleh Pak Ali, narasumber saya. Selamat datang Pak Ali. Datang. Terima kasih Pak, sudah memenuhi undangan kami Pak. Bagaimana kabar? Semangat. Baik. Sudah berapa bulan Bapak berusaha untuk bangkit dari stroke? 10 bulan. Sejak kena stroke pertama Iya. ya? Waktu itu kejadiannya di mana Pak? Kejadiannya di Bandung. Pas lah saya lagi ada kegiatan organisasi, kebetulan nginep di hotel Bandung. Nggih. Itu pas kejadian jam 5, saya bangun tidur, tahu-tahu Pagi jatuh nih. dari tempat tidur. Jatuh dari tempat tidur, tahu-tahu nggak bisa bangun. Saya minta tolong sama temen, ya dibawa ke rumah sakit. Nah, Pak, waktu kejadian, Bapak kepikir nggak, wah jangan-jangan saya stroke? Kepikir nggak Pak? Enggak, Nggak Tidak. kepikir. Jadi Bapak tahu stroke itu setelah sampai rumah sakit. iya, Tensinya berapa paling tinggi, Pak? 180. Oh, Bapak tensinya tinggi juga? Tensinya tinggi ya? 180 bawahnya 180 Pak? per 100. Waktu saat itu? Iya. Oke, kemudian apa lagi Pak yang tinggi-tinggi? Sama kolesterol. Kolesterolnya berapa Pak? Kolesterolnya 500, itu jelek, jahatnya. LDL-nya LDL-nya. aja 500, Iya. tapi totalnya nggak ngerti. Nggak ngerti. Berarti di atas itu udah pasti. Mungkin, iya. Wow. Tinggi Tinggi. banget Wow. ya Pak. Asam urat, gula darah, semua Gula hasilnya darah, gimana? alhamdulillah baik. Gula darah Asam urat normal, bagus. Asam urat bagus. Jadi ada kolesterol Sama tensi. sama tensi ya Pak ya. Iya. Dua faktor resiko itu. Ini Bapak Heeh. baru tahu saat itu atau sebelum-sebelumnya Bapak ngerti, oh memang tensi saya tinggi, kolesterol saya tinggi. Kalau tensi sebelumnya udah ada yang tahu. Udah tahu. Tapi saya cuek. Karena nggak kerasa apa-apa ya Pak? Iya. Nggak ada Masa pusing keluhan. aja, pusing. Oh tapi sering pusing. Sering pusing, tapi saya dulu kasih obat. Maksudnya obat buat ngilangin pusing Iya, aja? iya. Bukan obat tensi? Sama potensi ya minum juga amlodipin. Tapi terkontrol nggak? Itu kadang minum kadang enggak. Oh ya ketahuan sudah. masalahnya. Iya. Ngerti jadinya ya. Makanya nggak terkendali. Iya. Iya. Karena meskipun obatnya ada, tapi tidak dikonsumsi secara rutin. Bapak ada yang lain nggak pola hidup yang kurang sehat yang Bapak kerjakan? Begadang. Begadang. Kurang Iya. Tidur ya. jam berapa memang Pak? Kadang kan, Biasanya? kan saya ngurusi orang banyak, jadi kadang tidurnya suka malam tidurnya. Malam tuh jam 1, jam Jam 2 1, gitu? jam 2. Oh. Pak kalau misalkan kayak olahraga sempet Pak? Nggak sempet kali ya Kadang-kadang. Pak ya? Oh Iya, kadang-kadang kadang-kadang, ya. Kalau merokok Pak? Iya, saya ngerokok. Jadi bahwa Bapak merokok, Bapak punya tensi, Bapak punya kolesterol tinggi gitu ya Iya. Pak ya, plus tambah begadang. Sekarang udah nggak merokok lagi. Udah enggak. Saya pengen sembuh. Pasti betul. Kapok Siap. beliau. Iya, karena melakukan anak yang saya masih buruk. kecil. Iya Pak. Tapi awal-awal kena stroke itu, apa yang paling terdampak dari kehidupan Bapak? Ya itu. Ya kita kan, gua jadi jadi nggak ini kan dengan adanya saya kira dia ngurusin saya kan. Oh, Semua jadi merepotkan fokusnya ke gitu ya Bapak Pak ya. Iya. Dulunya kan Bapak yang melayani keluarga ya Pak Iya. ya? Begitu Bapak kena stroke, berarti perhatian istri yang harusnya bisa dibagi ke anak 5 Iya. itu Pak? Iya, jadi harusnya ke saya aja. Ya itu, apa-apa nggak bisa sendiri. Apa-apa nggak bisa sendiri, dibantu sama orang. Itu tuh yang paling Yang berat. bantu paling banyak siapa Pak? Yang paling banyak, ya istri. Istri ya Pak ya. Istri. Teman-teman sama kerja. Jadi Pak Ali datang kemari juga pemirsa mau cerita sama Anda. Bagaimana kesehatan beliau sebagai penyintas stroke ini semakin meningkat berkat berbagai upaya baik, perubahan pola hidup, dan salah satunya penggunaan teknologi laser. Waktu Bapak pakai laser, sudah beberapa bulan Bapak gunakan, kan itu untuk perbaikan darah dan pembuluh darah Iya. Bapak tuh di Iya. dalam. Perbaikan apa yang Bapak rasakan langsung, Pak? Tensinya normal. Sejak pakai teknologi laser, Iya, normal. tensi Bapak normal. Ya, 120 per 80. Sebelumnya memang berapa Pak? Di angka berapa? Mungkin 140 mungkin. Oh, jadi masih belum optimal gitu Iya, ya Pak ya. Tapi Padahal waktu harusnya kena dijaga. stroke itu tinggi sekali kan, Mbak? Pasti 180. pas kena stroke maksudnya 180 pas lagi kejadiannya ya Iya. kan ya Pak ya. Sekarang normal. Terus itu baru satu ya Pak ya. Iya. Apa lagi Pak Manfaat baiknya. manfaatnya Bapak rasakan? Tidurnya jadi pules. Tidurnya Memang sebelumnya susah Pak tidur. susah. Kalau malam bisa bangun. Oh, sekarang tidurnya pules, bangun berarti lebih enak dong Pak. Iya, lebih enak seger ya, ya lebih Pak seger. ya. Kalau kolesterolnya gimana Pak? Kalau kolesterol normal, udah normal. Kemarin cek ke darah, udah bagus.
Kolesterol juga udah normal. Iya, gitu Tensi ya. bagus nih Mbak. Tensi bagus. Mas Yo ya, tensi udah bagus. Kolesterol yang tadinya. Asam lambung juga bagus. Saya kan ingat tadi Bapak bilang kolesterol trigliseridanya aja 500. Iya, bagus. 80. Saya tanya ke saya itu. Itu LDL-nya ya? LDL. Iya, LDL-nya saya 580-an. Sekarang kolesterolnya sudah normal. Normal. Ya, jadi pemirsa di rumah, kalau kita melihat cerita dari Pak Ali, di mana sudah terkena stroke, sekarang Pak Ali sudah merubah gaya hidupnya, sudah menjadi gaya hidup yang sehat dan sudah menambahkan upaya tambahan berupa teknologi laser, di mana teknologi laser ini dapat membantu untuk menstabilkan tekanan darah, di mana normalnya nitrik oxide itu diproduksi di dinding dalam pembuluh darah, tetapi ketika usia bertambah, pola hidup tidak sehat, paparan radikal bebas ini akan menurunkan produksi nitrik oxide. Ditambah lagi ketika terjadi sumbatan pada pembuluh darah yang menyebabkan pembuluh darah ini menjadi kaku, kemudian akan lebih sempit dan aliran darahnya menjadi tidak lancar. Sehingga dampaknya adalah peningkatan tekanan darah yang dapat mempengaruhi kerja dari jantung. Makin berat kerjanya. Tetapi ketika Anda menggunakan teknologi laser, lasernya ini akan menembus lapisan-lapisan kulit sampai ke pembuluh darah. Dan di dalam pembuluh darah ini akan ditingkatkan produksi nitrik oxide yang dapat menyebabkan pembuluh darah menjadi lebih lentur, alirannya menjadi lebih lancar, dan akan lebih lebar. Sehingga tekanan darah Anda akan lebih terkendali dan fungsi jantung Anda akan kembali menjadi normal. Jadi pemirsa, hati-hati bahwa stroke ini adalah komplikasi salah satunya dari tekanan darah yang tinggi. Tapi ini semua bisa dikendalikan caranya dengan merubah gaya hidup Anda menjadi gaya hidup sehat dan menggunakan teknologi laser sekarang juga. Bahwa apa yang kemudian dialami oleh Pak Ali ini adalah stroke yang stroke sumbatan. Stroke ada dua ya pemirsa ya. Satu stroke hemoragik, perdarahan, pecah pembuluh darah di otak kita. Satu lagi adalah stroke sumbatan. Tapi dua-duanya itu sebetulnya namanya stroke itu adanya gangguan aliran darah di otak. Terserah gangguannya seperti apa. Mau pecah pembuluh darah sehingga di ujung nggak kebagian darah, atau tersumbat di sebelah sini di ujungnya juga nggak kebagian darah. Nah ini saya akan punya gambaran supaya bisa terbayang, oh seperti ini loh gitu ya. Ini gambarannya pemirsa ya. Jadi kalau pembuluh darah di otak kita seperti ini, kalau kemudian darah kita kental, mudah sekali terjadi gumpalan darah yang namanya trombus. Nah si gumpalan ini kalau melewati pembuluh darah yang besar, lewat saja dia nggak masalah. Tapi dibayangkan kalau kemudian pembuluh darahnya menjadi makin kecil, karena pembuluh darah itu yang besar nanti akan bercabang-cabang sampai pembuluh darah yang paling kecil sekali seperti yang ada di otak kita. Sehingga kejadian yang namanya trombus atau gumpalan darah ini begitu masuk pembuluh darah yang lebih kecil, dia akan menyumbat. Ingat tadi ya, stroke itu adalah aliran darah di otak yang terganggu. Begitu ada sumbatan, ada bagian otak kita yang tidak kebagian darah. Terjadilah stroke tersebut. Karena itulah yang namanya gejala stroke bisa beda-beda, tergantung bagian mana otak kita yang tidak kebagian darah tersebut karena sumbatan. Jadi harus dipastikan darah kita tidak kental. Darah yang kental ini mudah sekali terjadi yang namanya gumpalan darah atau trombus yang bisa menyumbat pembuluh darah. Sudah saatnya kita jaga darah kita. Kesehatan darah dan pembuluh darah itu pegangan kita untuk bisa sehat. Caranya bagaimana? Pola hidup sehat haruslah dijalankan. Tapi tambahkan teknologi laser sekarang juga. Dengan teknologi laser, trombus ini gitu bisa diuraikan. Tadi kalau dikatakan supaya apa sih? Supaya darahnya tidak kental. Supaya tidak ada lagi yang menggumpal lagi sehingga resiko terjadinya stroke ini bisa kita turunkan sejauh mungkin. Dan ini adalah bagian daripada zat yang namanya nitrik oxide yang tadi dibicarakan lebih jauh oleh Mas Yo. Jadi pemirsa, sudah saatnya kita jaga darah dan pembuluh darah kita, pola hidup sehat, tambahkan teknologi laser sekarang juga. Mari hubungi kami segera. Tim call center dari Gogo Mall siap melayani Anda per detik ini sampai seharian ke depan. Jangan khawatir soal waktunya. Ketika Anda menelepon sekarang lalu Anda menemui kesulitan dalam tersambung kepada tim call center, jangan menyerah. Tutup teleponnya, hubungi kembali beberapa saat lagi. Pastikan nomor yang Anda hubungi adalah nomor yang benar. Pemirsa, kalau Anda punya waktu ada di seputaran kota Tangerang,
mampir deh ke Alam Sutra. Di sana ada cafe showroom Gogo Mall supaya Anda bisa memastikan langsung bahwa AccuLaser yang Anda akan beli adalah yang asli, berkualitas, dan bermanfaat. Take action. Gunakan AccuLaser. Atasi masalah kesehatan Anda dan cegah komplikasinya. Sekarang juga. Hidup adalah pilihan. Apa yang Anda inginkan? Menikmati kebebasan atau hidup dengan keterbatasan? Pilih hidup dengan keceriaan atau berakhir dengan penderitaan? Pilih menua dengan senang atau hanya menghabiskan waktu di ranjang? Pilihan sehat Anda yang tentukan. Jaga kesehatan dari sekarang. Gunakan AccuLaser. Ayo saksikan dan ikuti kami untuk hidup lebih sehat, penuh semangat. Go Healthy, cara tepat hidup sehat. Didukung oleh Ayo saksikan dan ikuti kami untuk hidup lebih sehat, penuh semangat. Go Healthy, cara tepat hidup sehat. Siap-siap bicara fakta. Pemirsa, merokok meningkatkan risiko stroke. Balula? Yes, ternyata orang-orang yang merokok sampai 20 batang sehari, dia akan terkena resiko stroke yang meningkat sampai 6 kali lipat daripada orang yang tidak merokok. Tapi bukan itu saja kan sebetulnya, waktu seorang merokok, dia juga harus memikirkan orang-orang yang ada di sekitarnya. Karena kesehatan yang dipertaruhkan bukan kesehatan sendiri, tapi kesehatan semua orang yang ikut menghisap asapnya. Tapi pertanyaan jadi begini kan jadinya, jadi kalau saya mau berhenti merokok, ada nggak sih gunanya? Jawabannya sangat berguna. Saya tunjukkan datanya seperti apa ya. Jadi faktanya menunjukkan 8-12 jam setelah berhenti merokok saja gitu ya, oksigen di dalam darah itu langsung meningkat. Lebih baik dong jadinya. Tambahannya adalah ada yang namanya zat karbon monoksida CO dan nikotin yang langsung turun kadarnya di dalam darah kita. 8-12 jam. Kemudian 2-12 minggu setelah berhenti merokok, apa yang terjadi? Sirkulasi darah mulai pulih lagi daripada sebelumnya. Kenapa? Si rokok itu bikin darahnya lebih kental, pembuluh darahnya jadi koyak-koyak. Jadi rokok ini ke semua tempat. Tambahannya 2 tahun setelah berhenti merokok, resiko stroke akan turun drastis. Dan nanti 5 tahun setelah berhenti merokok, resiko stroke itu akan sama dengan orang yang tidak pernah merokok. Jadi tidak ada kata terlambat untuk berhenti merokok. Mulai berhenti sekarang ya pemirsa ya. Pak Ali, bersyukurkah Bapak bisa berhenti merokok? Bersyukur. Itu motivasinya apa Pak? Sampai Bapak bisa berhenti dari Karena saya ketergantungan pengen nikotin? sembuh. Oh, Karena saya pengen sembuh dan pulih. ajakin Pak supaya berhenti ngerokok tuh Pak. Bilang aja langsung ke kamera Pak. Ojo ngerokok. Dikurangi. Dan apa yang kena stroke, kurangi ngerokok. Bagus Pak. Sekarang fokus Bapak ke pemulihan yang mana Pemulihan. dulu nih Pak? Kaki. Kan Rumah penyumbatannya waktu itu di sebelah mana Pak? Kanan. Kanan. Sehingga kirinya Bapak ada masalah juga. Iya. Saat itu. Tangannya yang kiri sudah bisa digerakkan belum Pak? Nah, oh lumayan Pak. Udah. Sebelumnya sama sekali nggak bisa bergerak ya Pak? Iya, nggak bisa. Kalau kaki Pak? Kayaknya bisa, udah bisa. Oh, kalau kaki lebih mudah ya Pak ya barangkali ya mengejarnya ya Pak. Iya. Beberapa bulan terakhir ini Pak Ali sedang mencetak rekornya sendiri. Beliau lagi catat sejarahnya sendiri. Iya. Pakai laser pemirsa. Sehingga tensinya dari 180 waktu kena stroke. Normal sekarang. Sekarang sudah Normal. berapa Pak itu normal? Tadi pagi Iya, Ge. 120/80. Tepuk tangan dulu deh. Asam urat bagus. Kolesterol bagus. Kolesterol bagus. Sudah 3 loh Iya. ini ya. Pemirsa, beliau ini tertolong dengan laser loh.
Tapi mana yang paling berkesan Pak selama Bapak pakai laser? Tidurnya pulas. Tidurnya pules. Tidurnya pulas. Berapa jam Bapak sekarang dapat kualitas tidur itu Pak? Ya kan, saya kan ini biasanya dari Isya itu udah mulai Isya, udah tidur. Bangun-bangun subuh. Bangun-bangun subuh. Bangun-bangun subuh. Ya itu. Udah. Tidur jadi lebih Udah lebih dari awal. 8 jam. Iya, dan lebih awal tidur ya Iya. Pak? Ya kan dulu kan susah ya Pak? Susah, ya dulu kan jam 1 baru tidur. Tapi kalau sekarang udah enggak. Sekarang jam 7 udah tidur. Nah, pemirsa di rumah juga harus mencontoh apa yang dilakukan Pak Ali. Sudah merubah gaya hidup menjadi gaya hidup sehat dan sudah menambahkan teknologi laser. Nah, pemirsa, teknologi laser ini digunakan sehari 2 kali secara rutin dan harus bersamaan dengan penggunaan ekstensinya yaitu intranasal. Jadi 2 kalinya ini sesuai dengan ritme sirkadian tubuh kita. Jadi pada pagi dan malam hari. Pada pagi pada saat digunakan ini akan meningkatkan hormon serotonin yang dapat meningkatkan energi Anda, menstabilkan mood Anda, dan pada malam hari akan distimulasi melatonin. Melatonin ini hormon tidur. Jadi dapat masuk ke dalam fase deep sleep, di mana pada fase deep sleep ini akan terjadi proses pertumbuhan dari sel-sel organ-organ vital Anda. Kemudian intranasal ini digunakannya di rongga hidung. Namanya intra, di dalam, nasal, hidung. Jadi di dalam rongga hidung yang tujuannya adalah targetnya pembuluh darah di area kepala, terutama di otak. Jadi ketika menggunakan intranasal, maka pembuluh darah di area kepala akan dibantu dilancarkan. Sehingga aliran lancar, dilebarkan pembuluh darahnya, fungsi-fungsi otak ini akan diperbaiki. Manfaatnya apa saja? Dapat membantu pemulihan pasca stroke dan mencegah stroke berulang. Kemudian yang sakit kepala, migrain, vertigo ini dapat terbantu akibat aliran darah di area kepala dapat lebih lancar. Kemudian dapat mencegah terjadinya demensia atau pikun akibat dari produksi nitrik oxide yang sifatnya adalah neuroprotektor. Kemudian fungsi indera, penglihatan, pendengaran ini dapat dibantu diperbaiki dan dapat meregenerasi sel-sel di area wajah. Tadi Pak Ali bilang lebih cerah dan glowing. Jadi tunggu apa lagi pemirsa? Mulai sekarang ubah gaya hidup Anda menjadi gaya hidup yang sehat dan gunakan teknologi laser disertai penggunaan intranasal karena ini merupakan satu kesatuan. Penyintas stroke itu punya 2 nih pekerjaan rumahnya. Salah satunya adalah bagaimana kemudian semua anggota gerak bisa digunakan kembali. Ini masih ada kekurangan di tangan dan di kaki ya Pak ya, masih kaku. Bapak menggunakan NMES tidak Pak? Menggunakan ya. Jadi Pak Ali ini sudah menggunakan alat yang namanya Neuromuscular Electrical Stimulation. Satu kesatuan ini dengan teknologi laser. Ini adalah sebuah alat yang kemudian akan menggerakkan organ tubuh kita, alat gerak kita dengan gerakan yang pasif. Jadi kemudian ada rangsang kepada otot dan saraf kita sehingga dia akan bergerak tapi bergerak secara pasif. Gunanya untuk apa? Yang pertama adalah otot harus digerakkan supaya tidak kaku dan tidak mengecil masanya. Sehingga memang harus digerakkan. Yang kedua adalah di sini kalau kita katakan bahwa kenapa ototnya mesti digerakkan, karena sebetulnya yang kemudian bermasalah bukan di ototnya. Ototnya dalam keadaan baik, tapi perintah dari otak tidak sampai ke otot. Dengan rangsangan ini harapan kita adalah otak nanti kembali akan memberikan perintah sehingga nanti si otot ini akan bergerak kembali sesuai dengan kemauan kita. Walaupun sekarang dengan NMES ini gerakannya adalah gerakan pasif yang memang digerakkan oleh alatnya. Tadi Bapak menggunakan di kaki, tapi bisa juga digunakan di tangan. Caranya bagaimana? Tadi tangannya masih kaku ya Pak Ali ya. Nanti dicari titik rangsangnya, sarafnya, ditaruh di sana nanti patchnya Pak, supaya nanti waktu alat kemudian dinyalakan ada gerakan dari tangan tersebut. Memang gerakannya masih pasif, tapi nanti ini yang akan membuat gerakan ini bisa kemudian dikerjakan kembali dengan perintah dari otak. Pemirsa, sudah saatnya kita jaga semuanya. Jadi untuk penyintas stroke, selain teknologi laser, tambahkan NMES
untuk mengembalikan fungsi alat gerak semuanya dan kemudian bisa menghilangkan gejala sisa. Sekarang juga tentunya. Saya minta Bapak dengan hormat ini Pak, Nyun Sewu, untuk mengajak masyarakat Indonesia di luar sana juga ikut menggunakan teknologi laser. Yo, konco-konco yang sakit stroke, jangan lupa gunakan teknologi laser. Biar cepat sembuh dan pulih. Semangat. Ya. Terima kasih, matur suwun sangat Pak Ali. Mbak Lula terima kasih, Mas Yo terima kasih, sahabat-sahabatku. Pemirsa, tidak perlu mengikuti apa yang Pak Ali keliru dulunya sebelum pakai laser. Dia abai terhadap pola hidupnya. Sekarang ketika Anda sedang sehat, Anda masih punya tenaga dan semangat, bahkan daya dan upaya untuk membeli, lakukan itu sekarang. Telepon kami di nomor telepon yang kami munculkan di layar kaca. Ingat loh, kalau sudah punya IQ Laser, ya pakai 2 kali dalam sehari, pagi dan juga malam. Ketika alat kesehatan ini Anda gunakan, maksimalkan, barulah dia bekerja sama dengan tubuh untuk kendalikan diabetes, hipertensi, kolesterol yang tinggi, asam urat yang tinggi. Harapannya tentu supaya kita jangan sampai kena penyakit komplikasi berbahaya. Serangan jantung, gagal ginjal, stroke, dan lain sebagainya. Pemirsa, kami tunggu telepon Anda. Rekan-rekan saya dari tim call center Gogomall standby untuk menerima telepon Anda dan mengirimkan barangnya tepat waktu untuk Anda. Oh, kalau Anda ada di Alam Sutra, Kota Tangerang, mampir aja langsung ke cafe showroom Gogomall. Karena memang Gogomall tidak membuka cabang di tempat lain. Monggo, take action sekarang juga. Gunakan IQ Laser untuk atasi masalah kesehatanmu dan cegah komplikasinya. Iya, sekarang juga. Ketika saya stroke, kadar gula saya 330, tensi saya 173/100, kolesterol juga tinggi, badan saya yang separuh yang bagian kiri, saya tidak bisa menggerakkan sama sekali. Gula darah saya sudah normal, 96, kemudian kolesterolnya juga sudah bagus. Recovery stroke yang saya nikmati ini, saya mengucapkan terima kasih kepada teknologi laser, karena teknologi laser ini membantu saya untuk membawa dari saya tidak bisa apa-apa, sekarang bisa berkegiatan lebih normal, sudah seperti biasanya. Penyakit diabetes, hipertensi, kolesterol tinggi merenggut kesehatan dan kebahagiaan keluargaku. Ayah terkena serangan stroke karena selama ini abai dengan hipertensi. Kak Weni suka dengan yang manis. Sampai pada akhirnya berujung kronis. Dan Kak Rian terkena serangan jantung akibat kolesterol yang tinggi. Kualitas darah dan pembuluh darah menentukan kualitas hidup. Gunakan teknologi laser dengan intensitas rendah, panjang gelombang 650 nanometer. Digunakan secara ekstravaskular di pergelangan tangan. Bermanfaat meningkatkan kualitas darah dan pembuluh darah. Sistem peredaran darah meningkat, sirkulasi tubuh menjadi lancar. Lengkapi kesehatan keluarga Anda dengan teknologi laser. Dapatkan Aku Laser dan Dokter Laser hanya di Gogomall. Ayo saksikan dan ikuti kami untuk hidup lebih sehat, penuh semangat. Go Healthy, cara tepat hidup sehat. Metro TV. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.